Salam Bapak Ibu. Salam. Saya tidak lupa mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan kita sebelum lebih jauh memuji nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya menyertai di dalam setiap ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Dari Tuhan, sebab Tuhan sendiri akan memimpin jalan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan dengan hormat kami mohon Bapak Pendeta Hati akan memimpin dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kau telah memelihara, melindungi, menjaga, serta memberkati kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kesehatan, kekuatan, berkat rezeki telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang menghadiri-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas
segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Masih banyak hal yang dapat kami peroleh dari-Mu Tuhan. Kalau kami sampaikan melalui kata-kata kami sudah tidak cukup lagi. Namun jadi dalam hati kami mengucap syukur sedalam-dalamnya bagaimana Tuhan telah memberkati sepanjang minggu. Biarlah pada pagi hari ini kami akan memuji-muji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu agar menyejukkan, meneduhkan, bahkan menerangi hati kami, agar kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang akan datang. Berkati acara ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal sampai akhir nanti. Dan apabila di dalam persekutuan kami pada siang hari ini ada kuasa-kuasa roh-roh jahat yang coba-coba akan mengganggu, dari sini hamba-Mu perintahkan segala kuasa roh-roh setan, roh-roh iblis keluar dari tempat ini. Tempat ini adalah milik Tuhan, dan kami nyatakan mulai saat ini kuasa iblis tidak ada kuasa lagi untuk mengganggu kami di tempat ini, dan kami biarkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga kami kembali dari tempat ini kami memperoleh berkat luar biasa. Berkati semua yang mengambil bagian ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh bekerja, membimbing mereka, mengurapi mereka sampai acara ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk dalam ruang puji-pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, yaitu mari kita sambut Sang Raja, karena saat ini kita sebagai umat Kristen Maha
kasih. Dan selanjutnya kita akan yaitu muji nama Tuhan dengan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi sama dengan manusia, itu semua untuk yaitu menebus segala dosa-dosa kita. Dan selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Gandol Gusti.
persembahan kepada Tuhan dan kita akan menguji nama Tuhan. Sebelumnya bagi yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan dan kita nanti akan menguji nama Tuhan dengan satu pujian berkat anak cucu. Kita berdoa menyerahkan persembahan yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah karena nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus apabila pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji-muji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Ini semua tidak lepas dari belas kasih yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau masih beri kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pada kesempatan pagi hari ini boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan setiap persembahan yang mau diberikan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga setiap persembahan yang diberikan anak-anak-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang memberikan. Kiranya Tuhan memberkati lebih melimpah lagi ya Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang belum sempat memberikan, kiranya Tuhan juga akan berkati yang sama ya Tuhan. Sehingga di lain waktu, di lain kesempatan ya Tuhan, mereka pun boleh memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati baik bercocok tanam, peternak, berdagang, bahkan usaha lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkati. Engkau nyatakan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh hidup di dalam keberlimpahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biar setiap persembahan yang sudah berkumpul ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Firman Tuhan kita dengarkan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti boleh menjadi tuntunan dan pedoman di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan kita iringi dengan satu pujian, arti kehadiran Tuhan. Percaya
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu waktu dan tempat kami persilakan Bapak Pendeta. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, saudara, sebelum firman Allah akan kita renungkan bersama-sama. Kami telah menyediakan hati seluas-luasnya untuk menerima firman-Mu pada siang ini, Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami akan menjadi tersesat, kami akan menjadi liar, kami akan binasa, ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan betul-betul menjamah setiap hati, sehingga kami pulang dari tempat ini kami memperoleh sesuatu yang baru. Bukan saja hanya kami terima, ya Tuhan, firman-Mu, tetapi akan kami jalani, kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga apapun yang firman-Mu katakan akan terjadi di dalam hidup kami. Mujizat serta pertolongan Tuhan yang ajaib akan nyata-nyata kami alami di dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya dapat menyampaikan dengan urapan Roh Kudus, sehingga pagi ini kami semua dapat menerima dan mengenal firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah merayakan Hari Nasional Kaum Wanita minggu yang lalu. Saya melihat di videonya di rumah, saya melihat kembali apa yang sudah saudara jalani hari Minggu yang lalu. Kami sangat bersyukur bahwa saudara-saudara jemaat di sini dengan kompak merayakan Hari Nasional Kaum Wanita. Penting sekali hari-hari tersebut dirayakan karena peranan wanita ini sangat-sangat luar biasa. Dan senang dengan ibu-ibu, dengan nyanyian yang saya dengarkan, ternyata tidak fales, jadi saya senang tidak fales. Nah, biasanya saya dengar orang nyanyi ini bobot pujuke gak podo. Katanya angkatannya ini tinggi, tahu-tahu sudah rendah, sehingga pemain musiknya ini walaupun pemain terkenal sekalipun itu akan sangat kelabaan mengiringi kalau memang cara saudara menyanyi tidak benar, tapi di sini nyanyiannya baik. Dan teman saya yang ada di Klaten tanya, Pak, ya acara apa ini? Hari Nasional Kaum Wanita. Wong gunung kok ayu-ayu ya. Lah kocongnya wong gunung ayu-ayu nyanyiane kan api-api to. Wah, yo apik, suaranya apik, Pak. Ini satu saat penasaran mau sini saudara. Jadi penasaran mau sini, sehingga dari tim sekolah minggu pun itu tiap hari waktu ketemu di Gede, bolehkah Pak saya nganu ke Gang Songo? Boleh saja, boleh gitu. Jadi senang sekali, terutama semangat dari kaum sekolah minggu, bapak-bapak bisa mengantarkan anak-anak jauh dari sini ke Gede ini. Satu perjuangan yang luar biasa. Jadi ya seperti itulah cara kita
sebagai anak-anak Tuhan harus membimbing anak-anak, sebab anak-anak itu dalam waktu tidak lama ini sudah menjadi orang dewasa. Jadi sekarang di Ngantru itu yang saya layani itu sekarang cucu. Jadi kebanyakan mereka cucu, bapak-bapaknya ini sudah tidak ada, malah banyak yang sudah meninggal, tapi cucu. Jadi anak-anak sekolah minggu yang sekarang ini di Ngantru ini, dan mereka punya anak-anak juga yang sudah buyut bagi saya ini. Jadi saudara, anak-anak harus diupayakan sampai menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup, dan akan menggantikan saudara sebagai orang-orang yang berkaya. Amin. Jadi saya pernah melihat salah satu gereja hampir punah. Gereja itu hampir punah karena tinggal orang tua aja berapa. Saya biar hitungan ini mau siji umurnya saya ada mana bolong. Jadi umurnya harus minta. Ini umpamanya jangka waktu bilang gimana kan Israel nek wong iki. Anak wong Israel nek berarti gereja Israel nek. Nah itulah sebabnya kita harus meremajakan. Amin. Dan saya harapkan juga nanti yang remaja-remaja seperti ini dilatih musik, karena besok yang besar-besar ini tentunya sudah tidak level lagi untuk main musik. Masalahnya sudah pengalamannya itu kalah dengan yang muda-muda. Yang muda-muda kan biasanya ketemu kawannya di sana, main musik ono ya gitu kan. Jadi orang tua itu biasanya wis yo mengkui-kui wae. Jadi ini itu soalnya yang muda-muda yang pergi kemana-mana, kenal dengan kawan-kawan yang lain, itu nanti bisa menularkan di gerejanya. Ini biasanya AVE gitu saudara. Nah ini nanti gereja kita akan terus menerus bertumbuh. Jadi yang tua pergi ke mana ini? Ke istana. Pergi ke istana, tapi yang muda kan sakit ya saudara. Jadi besok ya Pak Wakili tidak ada, Pak Tulis tidak ada, Mbak Karmi tidak ada, ya kan gitu. Dan tapi yang muda-muda, kemudian yang sekarang ini masih baru jadi manten atau yang akan jadi manten itu segera mungkin punya anak gitu loh. Punya anak supaya sekolah minggunya tambah. Ini gereja tidak beda dengan pohon. Kalau pohon itu seandainya tidak ada terusan, itu pohonnya kan mati saudara. Ini pohon mati kalau tidak ada terusannya. Jadi saudara upayakan anak-anak dibimbing yang baik, dan sekolah minggu seperti Natal yang pada ini anak-anak kan senang. Amin. Amin. Ini jadi seperti itulah gereja saudara. Selama bulan Desember ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada siang hari ini saya akan mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita dari Matius pasal 2. Kita akan membuka dari Matius pasal yang kedua. Kita akan merenungkan firman Tuhan
Mari kita baca mulai ayat yang pertama ya. Matius pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Dan saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang ke-6. Nah, sekarang lebih baik berdiri supaya nanti saudara tidak capek. Berdiri, kita akan sama-sama membaca mulai ayat yang pertama dari Injil Matius pasal 2. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang ke-6. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas dan kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk. Kita orang Kristen sangat meyakini bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini bukan dongeng, tetapi merupakan suatu fakta atau satu kenyataan. Kenyataan karena kelahiran itu pun lama telah dinubuatkan. Para nabi yang ratusan tahun sudah menubuatkan akan datangnya Yesus Kristus. Ini menjadi satu bukti nyata bagi banyak orang bahwa yang datang itu memang betul-betul telah ditunggu cukup lama. Kemudian pada waktu lahir, tempatnya pun juga ada. Waktu dibawa mengungsi ke Mesir pun ada. Waktu pulang ke Israel pun desa Nazaret yang di tempat itu pun ada.
Jadi cerita Natal itu bukan suatu dongeng, karena sampai hari ini pun tempat itu masih ada. Dan saya pun sudah menyaksikan tempat itu. Jadi setiap hari banyak orang dari seluruh dunia ini datang ke sana hanya sekedar membuktikan apakah memang benar cerita tentang kelahiran Yesus itu betul-betul menjadi suatu kenyataan. Dan bukan hanya orang Kristen yang datang ke sana. Dari berbagai agama banyak yang datang ke sana hanya untuk membuktikan kebenaran ini. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang betul-betul telah nyata kebenarannya. Terlebih-lebih apa yang difirmankan itu benar. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus maupun sejarahnya, ini bisa membawa berkat kekuatan bagi umat manusia sampai hari ini. Orang yang menerima Dia tentunya akan diberkati. Orang yang menolak Dia pun akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Nah, oleh sebab itu selama bulan Desember ini sampai akhir Natal, saya akan mengajak saudara sekalian mempelajari tentang peristiwa Natal ini yang berkaitan dengan berbagai pandangan umat manusia tentang Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus dalam kelahirannya ini nyata, tetapi manusia cara memandangnya ini berbeda-beda. Cara menyikapi pun berbeda-beda. Tetapi hasilnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu kita bersyukur kita hidup pada zaman sekarang, di mana kita sudah dapat melihat contoh yang telah lalu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan hari ini. Kalau begitu saya harus demikian. Inilah saudara. Nah, sekarang minggu ini, hari ini kita akan menyoroti bagaimana orang Majus menanggapi tentang Yesus Kristus ini. Sebelum itu saya akan menyampaikan kepada saudara sebenarnya siapakah orang Majus itu. Orang Majus adalah sekelompok orang yang berpendidikan, yang berilmu, yang asalnya dari sekarang Persia, dari Irak, dari Iran ini kita di situ. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, orang yang pandai, orang yang berilmu. Tentunya pun mereka itu juga orang yang kaya. Sebab jika tidak kaya tidak mungkin dari Irak yang jauh jaraknya tidak kurang dari 700 km ke Bethlehem. Kalau orang yang tidak mampu tentunya tidak mungkin bisa datang ke situ. Zaman itu persembahannya pun ya lumayan hebat. Kalau bukan orang mampu tidak mungkin. Tetapi satu hal yang mereka miliki adalah orang yang berilmu, karena mereka itu adalah ahli perbintangan. Dan mereka tahu bintang itu menunjukkan tentang apa. Kalau zaman sekarang ini biasanya sudah orang tua-tua sudah tidak memakai, sebab sudah teknologinya sudah maju. Kalau dulu, kalau bapak saya dulu
kalau waktunya menanam itu harus melihat bintang apa namanya? Apa? Lugu. Bintang lugu ada bagaimana? Kalau tidak salah bintang lugu. Oh ini diwayan nandur ini. Walaupun hujannya sudah lebat, mulai bulan September sudah hujan, tidak mau menanam. Karena kalau menanam belum kelihatan bintang itu, tanamannya tidak akan jadi baik gitu. Itu kalau dulu. Kalau di tempat saya seandainya tembakau itu sudah mulai mendekati memetik daunnya, mereka berharap muka-muka ada daru rigen gitu. Jadi ada daru, biasanya ada daru lewat di situ. Nah ini kalau daru itu tahu daru. Ngetos daru. Daru itu duka. Sandae nganu nopo kados dene lampu nopo patah sanget ngoten niku liwat ngoten. Sarene niku kathah kados wonten namane lan disenengane. Napa niku namung daru rigen. Nah rigen niku biasane damel ngope niki bako niku. Dan bako nek dadi payu ngoten biasa. Nah ini menawi wonten daru siwur. Daru siwur, daru sing lajeng napa niku gilik ngoten lajeng wonten buntute. Wah ya penak wong. Iki daru. Nah jaman rumiyin ngoten nek saniki pun boten gunakake tiyang niku. Saniki boten buntute daru, boten buntute daru sing dibuntute niki. Napa-napa teko teng mriki. Menawi gandum pun ibu-ibu aku kepengin ngelamun nang nulis teng mriki. Rawon, masak rawon. Ngene. Nah, iku penak mantap. Tapi nek gandum saya baca di Surabaya. Namun nyuwun mangke ditempel teng ajengan ngoten niku teng mobil. Niku mangke pun wayane kok 300 lagi 300 meter lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Bener niki boten nate ngapusi. Sebab kula nate teng Jakarta niku kalau bidale badhe teng Lampung niku sesaran kalian adik teng mriku niku sopire niku ngangge niki HP. Boten kleru teng Jakarta niku kan ruwet dalane pun boten karuan. Nek kalau wangsul rumoso iso. Nek kalau wangsul kalau iso boten ngangge niki. Mubeng mon. Tinggal semanggi niku. Angger-angger dari iki tekan kene neh. Iki tekan kene neh. Ayo lajeng taken teng polisi arah ke Jawa Tengah. Nah ini ke kiri naik itu kan sudah jalan tol itu. Wah, goblok tenan yang enak ini ora teko. Nah niki saking ditekok mboten tekok daru saking. Bosen nampung ngoten mawon, panjenengan pengen golek bojo. Panjenengan tekok saking iki wonten. Kemudian wonten tiyang kula ningali teng niku. Janda muda. Pegawai negeri yang anak satu membutuhkan seorang suami yang berpengertian walaupun tidak kaya. Buat disediakan teng iki pun wonten. Dadi boten perlu ngenteni daru. Boten perlu nepi teng ngene kuburan boten usah niku. Niki ahli perbintangan niki yang majus niku ahli bintang. Nah, satu saat melihat ada bintang yang betul-betul sangat berbeda. Dan dalam perhitungan
perhitungan sang ahli itu bahwa bintang yang terlihat ini menunjukkan bahwa raja orang Yahudi lahir. Jadi pasti. Oleh sebab itu mereka bergegas datang ke Yerusalem, bertanya kepada Raja Herodes, karena yang lahir itu adalah anak raja, maka datang ke kerajaan, ke keraton, datang ke keratonnya Raja Herodes, bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru lahir? Nah, Herodes boten ngerti. Mergo Herodes niki wau napa niki sampun sepuh pun boten gadah anak sing badhe lahir. Ya pun dangu anggenipun dados raja niku wiwit taun 307 sakderenge Masehi. Niku dados pun sepuh, mila boten duweni anak. Kaget, iki mesti enek raja sing mbayani karo kalunganku dadi raja. Anakku ora enek, putuku ya ora enek sing nglahirne. Lho iki kok enek wong teko nggawa kabar yen enek bayine wong Yahudi sing lahir, raja Yahudi sing lahir. Terus saya ceritakan akhirnya Raja Herodes ini punya pikiran-pikiran yang mulai khawatir. Dana iki besok gede kan aku sida dijungkeng dadi raja. Aku dadi raja iki mengko. Akhirnya mempunyai rencana itu iki mengko sadurunge gede tak pateni dhisik. Oleh sebab itu dia dengan saksama ingin tahu siapa raja itu. Oleh sebab itu bertanyalah kepada ahli-ahli Taurat yang mengenal tentang nubuatan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu bahwa Sang Mesias itu lahirnya di Bethlehem. Karena itu dari keturunan Raja Daud, yang akan lahir keturunan Raja Daud. Di samping itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 itu. Akhirnya Raja Herodes ngomong gini, wis saiki golek ana bayine kon mau nang Bethlehem ngono. Jarine lahir nang Bethlehem, golek ana engko nek wis ketemu ojo lali bali omrene. Aku ya kepengin nyembah karo panjenengane gitu. Tetapi hatinya tidak begitu, sebetulnya hatinya engko mulya rene nek wis ketemu tak patenane. Ngoten carane. Lah akhirnya Sang Majus pergi ke Bethlehem dan betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya menyembah Dia dan memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat mau pulang, kalau begitu kita kembali lagi ke Raja Herodes karena tadi sudah berpesan demikian, ayo kita ke sana. Tapi Tuhan sudah memberi wangsit, memberi tahu kepada orang Majus, jangan kembali ke Herodes, menyimpanglah ke jalan lain, karena Herodes akan membunuh sang bayi tersebut. Akhirnya menyimpang ke lain. Ini cerita dari Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan menyampaikan semua yang ada di dalam cerita ini, tetapi yang akan saya soroti hanya tentang orang Majus. Ya.
orang Majus ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, orang Majus itu tahu bahwa Yesus raja, maka mereka datang ke Betlehem. Tahu bahwa itu sang raja, bahkan itu sang Majus mengetahui bukan hanya sekedar raja, tetapi raja di atas segala raja. Maka orang Majus itu datang jauh-jauh ke Betlehem mencari sang bayi tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Karena kita sedang belajar sikap seseorang terhadap Yesus Kristus, ya. Nah, kita melihat dari sang Majus ini, sang Majus tahu bahwa yang lahir itu adalah raja di atas raja, maka jauh-jauh datang ke Betlehem untuk menyembah kepada Dia. Mari kita sebentar kita renungkan, kalau seandainya saudara sekarang ini tahu bahwa orang yang perlu saudara hormati itu ada di Jakarta sana, saudara harus ke sana. Tetapi kalau saudara seandainya tidak ke sana, sikap saudara menolak, itu bagaimana? Nah, tetapi orang Majus ini tahu dan mau datang. Ini penting bagi kita, saudara. Orang Kristen tahu kebenaran. Itu Alkitab menyebutkan begini, Alkitab menyebutkan begitu. Tetapi apakah kita melakukan? Ini masalah. Kita tidak jauh-jauh menyalahkan orang dari Timur Tengah, orang Majus itu tidak, atau orang-orang yang pada waktu itu tidak menyembah Tuhan. Tetapi mari kita akan belajar juga dengan orang Majus ini yang betul-betul mengasihi Tuhan, walaupun jauh, walaupun harus mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak dana, tetapi karena memang itu Tuhan tahu bahwa itu yang harus disembah, maka orang Majus ini datang. Saya dulu waktu melayani di Ngantru, waktu masih merintis di barat jalan, hari Minggu itu ibadah jam 9 pagi. Orang yang dari Moro itu jalan kaki, orang tua-tua itu jalan kaki, karena pada waktu itu tidak punya sepeda, jalan kaki, saudara. Ada orang 6, orang dari Moro itu orang 6, jalan kaki.
Itu bukan orang yang pandai, warga gereja yang biasa-biasa saja. Tetapi di rumah sebelah yang saya layani itu, saya tempat itu, ada seorang mantan pendeta. Rumahnya sebelah gereja. Tahu kalau itu ibadah, tahu kalau itu Tuhan yang sedang disembah. Dia mantan pendeta, lo bayangkan. Tetapi kok mau datang, malah di rumah itu rame-rame dengan orang-orang lain. Teman-teman yang tidak kenal Tuhan itu datang ke situ, rame-rame, ngomongnya itu banter-banter sekali. Kita dengan orang sini kan jauh-jauh rumahnya, kalau di sana kan dekat-dekat. Saya pikir menali wong kaya ngopo to sakjane. Apa ya ora ngerti nek iki padha nyembah karo Gusti. Padha urune karo Gusti. Lah syukur-syukur teko kali mlangkah. Wong sing wong mboro adoh mlaku. Wong iki kali mlangkah. Ya teko kok ya ora. Ini tidak perlu ditiru. Yang kita tiru adalah orang Majus. Amin. Jauh tapi datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kalau ada kesempatan saudara studi banding, mungkin perlu studi banding besok ya, ke gereja-gereja kita yang ada di wilayah 7. Gereja di wilayah 7 itu antara lain Gereja Binangun, Gereja Pelampangan, Gereja Wates, Gereja Kalisangkerah, dan lain sebagainya. Itu gereja wilayah 7 di sana. Yang namanya Kalisangkerah itu dekatnya Jolo Sutro, saudara. Di sana sampai hari ini masih banyak orang yang percaya, masih setia. Karena yang mendahului orang di sana itu betul-betul sudah menjadi contoh yang baik. Mbah yang datang dari Kalisangkerah itu dulu kalau kebaktiannya ke Pelampangan, karena di sana belum ada gereja, ke Pelampangan di dalam. Berangkatnya kebaktian jam berapa? Jam 2 malam. Lo bayangkan, beto oncor, liwat tengah alas jati niku kemawon menawi bejo dugi Pelampangan, boten bejo wangsul badane mlebu sedaya seperti kebuki kali Jepang. Ayo bayangkan. Mila tiyang niku menawi dugi teng Pelampangan niku dados tunggalipun contoh anak putu gereja menika maju. Mergo sing dadi pendirine, dadi contone niki upama sing pun kenging didadakne Tuhan. Betul-betul jadi orang Majus, tahu kebenaran tetapi mau datang menyembah Tuhan. Amin. Ini orang Majus. Sementek kok betul mesti. Nah, mari saudara kita lanjutkan. Mereka mau menyembah Tuhan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus, maka mau menyembah meskipun mereka bukan orang yang bermartabat rendahan. Coba kita renungkan.
Saudara, kalau seandainya sekarang ada wisik, wonten wisik saking pundi ngoten nggih. Sedulurmu atuh teko. Sing manggone kono lho nang antru kono. Pamene ngoten nggih. Sedherek panjenengan riyin sugih blegedor boten karuan. Upamine sugih blegedor boten karuan. Lajeng sanjang menawi sakniki pun wangsul teng antru mriku pamen. Panjenengan keng dolan teng antru. Anak mesti seneng bae biyen aku ditukone motor. Oh, dulu sugih. Wis panjenengan mesti ndang-ndang kepengin mriku ta. Nanging upamane bener kula mriku makyu kok ora sugih. Omahe ki mondang ing kardus. Teng pinggir kali, ngisor pring. Nyuguh kewan boten kuat ewe bayangno. Mungel. Ngene lho men aku saiki ora sugih, aku marah sik koyo ngene piye men. Tanggapan pinan mriko. Pinan mesti tanggapane beda boten kados kula sugih. Iya ta? Lha kok nganti panjenengan respon napa malih dengan nulungi. Aku mrene iki sakjane melek biyen numpak motor paling ora aku mulih disangoni kok malah kaya ngene kan ngoten. Tiyang Majus mireng iki rajane wong Yahudi. Rikala dumugi wonten ing Bethlehem. Niki Yesus tentunya pun boten kandhang masih malahe pun umuripun kirang langkung 2 tahun di bawah Tiyang Majus dugi niku. Perkiraanipun 2 tahun. Tentunya napa enak kandhang ae to kira-kira kan boten. Tengen omah. Ning omahe niku tentunya kan boten kraton. Wong boten tenggene Raja Herodes, boten anake Raja Herodes. Maryam niku miskin. Kan miskin sangat. Nah, Tiyang Majus pripun? Tiyang Majus dugi mriki niku ngerti nek niku Gusti Yesus. Niku ngertos yen niki ingkang dipun janjikaken kaliyan Gusti Allah. Tiyang Majus mboten mikir iku nek raja iki kudune sugih, nek raja kudune nang kraton mboten. Tiyang Majus tetep menyembah. Monggo tiyang ingkang pejabat inggil, tiyang sugih, tiyang berwibawa, tiyang pinter, tiyang ingkang gadah ilmu. Sowan dengan Gusti Yesus nyembah datang panjenengan. Jadi ke patuladan ingkang saya kan itu. Menundukkan diri kepada orang yang rendah. Ini penting bagi kita sebagai orang Kristen. Sanaan kalian tiyang ingkang boten duwe. Niki ketekanan kali Gusti Yesus. Malah Gusti ngendikaken nek kita dateng tiyang sing duwe kanthi karep supaya bisa dibalekne wong-wong sing ora kenal karo Allah wae nglakoni sing kaya ngono. Nek kowe paling paweweh marang wong liya.
Ojo arep-arep nek arep balik. Nanging ganjaranmu gedhe ana swarga. Lan iki rendah hati namanya. Itu sebagai tiang Kristen yang rendah hati. Harus tiang majus itu tahu bagaimana kita ini rendah hati. Dia orang yang berilmu, dia yang mempunyai kewibawaan, mempunyai jabatan, tetapi mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yang ketiga, orang Majus rela berkorban kepada Tuhan. Apabila ada sukacita di dalam melayani, maka akan ada sukarela di dalam memberi. Kita memberi buat Tuhan karena Dia lebih dulu sudah memberi kepada kita. Ini pelajaran lagi. Orang Majus datang dari negeri jauh, bukan saja hanya menyembah, karena Dia adalah Tuhan yang patut disembah, tetapi orang Majus ini mengeluarkan harta bendanya, disebutkan, yang berupa emas dan kemenyan dan mur. Mur itu bentuk mur. Niku wanggune wangi sangat iku. Nek menyan tentune ngertos nek menyan. Mergane riyen panjenengan nggih ngerokok kangge menyan to. Ngerokok kangge menyan mboten? Nggih. Nanti ini ngerokok kangge menyan lho jare. Mboten. Oh, kalah kali kula. Kula yen ngerokok kangge menyan. Mbak boleh sebenarnya dikatakan ini sampel ini, saya kontongnya niki jagung, semua umur ni kok, mungkin itu jereng, dengan kontongan itu, laras, kopoten, mungkin titi-titi dengan macam itu menyane titi-titi macam, sama titi-titi, rajin ditambah kelembak. Lajeng ditambahi gambir tiang sing kami hinang nih lho. Lajeng menit dibikin, kemudian dibikin, ditaleni kesan batu hujan. Dirokok. Rumah kesane wong aku tok sing lanang nang donya iki. Zaman dulu seperti itu sudah. Jadi seperti itu. Jadi luasan ini hayal. Nanging suwe-suwe sing ngambil sajane kudune iki ngamine ije-ije ketok ana abang. Lambene niku saking gawe ireng. Mergane bolak-balik kena asap niku. Ha niku masalah. Nah, iki ngomong ngoten niku. Ambekane wiwit kaya suling. Niki. Nah niki kula wiwit ajeng iki kedane aku jeneng iki jadi kok dadi apa? Aku ijek bocah ujung mulai jeneng aku jeneng ini terus arep kaya ngono. Nek ajeng aku butuh napa maneh kula napa menika tepang Gusti ingkang kuwas kangge nyicai sedaya perkawis ingkang boten leres. Berhenti total. Hari itu saya katakan tidak. Nanti dimana? Neng kalau segetul driji kula tugal nyanya. Driji kula tugal kula getul. Saat om yen muga aku ora sok ngerokok metok klobot tapi mulai kula menawi nganu
Allah itu baik. Sak wonten ing anak-anak. Sak wonten kula lan mboten mani ngeten sepatune kelek. Elek. Drijine iki wis ketindek. Mboten iki elek. Niki gara-gara perkara Pak iya. Isine didelok kalian karo mbiyen kalian pacare. Buati sak kalian lirik ngoten niku. Lah kula terus terang iki ana sejarah tangan kuning iki ana sejarah. Jadi buati yang ngertosi sejarah langsung dia tetap senang kali kula nonton di sini. Biasanya yang ekstrim itu kan selektif. Di sini wonten sing muter ngene-ngene. Itu mau biasa. Jaluk sing sempurna biasa. Wong wedok niku pancen jalukane muni-muni kok. Nah. Orang Majus merasa bahwa dirinya ini telah diberkati oleh Tuhan. Bukan saja menyembah Dia, tetapi datang kepada Tuhan dengan segala pemberian yang ada. Pemberiannya ini dibawanya bukan karena terpaksa, tetapi karena memang ada sukacita di dalam hati. Sukacita di dalam hati, kasih di dalam hati akan mengalahkan napa niki? Pelit. Betul tidak saudara? Tadi kula suka contoh. Kula suka contoh mawon gampang-gampangan. Nuwun sewu Pak Tani kula dong contoh Pak Tani biasane ora mesen. Pura to Pak Tani. Pura dia. Iki tok. Pak Tani yang pacaran mboten kalian Bu Tani? Pacaran mboten? Pacaran. Pak Tani iki kalau pacaran kalian Bu Tani. Kan sedang seneng. Mergane wong sing pacaran niku biasane wiwit esuk niku kepengin arep ndang-ndang sore. Nek sore arep ndang-ndang dolan apel nang gone pacare kan ngoten. Mergo seneng. Nggih ta? Lajeng pamane Pak Tani niku duwite teng sak niku uwel-uwelan. Bu Tani pamane ngajak Pak, aku ngene kok sir es ta. Pendengar numbasnya mboten. Menuju dikone apa jarane. Kelang sing gedhe. Kaliwat. Duit gua akeh. Kan ngoten. Arep njaluk kalung sing koyo kalunge Petruk. Aku duit kan ngoten. Mergo napa? Terus ini terus nek kula niku nganu kekecualian. Nek kula kekecualian, sebab di kula pacaran kali buat niku kula niku janji pacaran kula mboten taune sepisan kemawon ngajak teng warung nukone es mboten nate. Selamane dadi nganten nganti tahun-tahunan numbake rasukan sak cepet men mboten taune. Bayang. Nek sarene bunga niku saking tresnane kalih kula. Gelem kemawon Mas. Niku saking tresnane niki. Lah niku karana terus Nggih mboten? Nggih. Wong-wong tresna niku jarene nyegur yang piye dilakoni. Kamatan. Bae Mas Jajo sekarang kemayan. Ya.
Nyegur geni dilakoni. Munggah gunung dhuwur dilakoni mawon mergo saking tresnane. Mangkaten ugi tiyang Majus tresna kaliyan Gusti, sinten ingkang disembah niki, sinten ingkang dipun berkeni niki. Tiyang Majus ngertos niku Gustining para Gusti, Allahe para Allah. Kabeh aku nganti dadi kaya ngene iki mergo saka Gusti. Aku pinter mergo saka Gusti. Aku duwe dhuwit mergo saka Gusti. Aku bisa dadi ngene saka Gusti. Ajeng napa malih? Napa mboten lila menawi masrahaken kagungane Gusti. Sedaya ini kan kagungane Gusti. Tiyang Majus mempersembahkan emas. Duka emasipun niku pinten gram, pinten kilo boten ngertos. Nanging menawi kula saged ngrenungaken tanpa persembahan emas niku wau, kinten-kinten kemawon Gusti Yesus boten saged ngisi teng Mesir. Mesir niku tebih Pak Sederek. Mesir niku tebih saking Israel jaman semoten niku numpake kuldi. Boten numpak pesawat, boten numpak bis. Kula numpak bis niku saking Mesir jam 8 enjing dugine sine niku sampun jam 11 dalu. Dugi Gunung Sine niku tok. Saking Gunung Sine enjing jam 7, dugi kula teng Yerusalem niku pun jam 9 dalu. Teng Yerusalem. Teng perbatasan pun Israel jam sekarang sonten. Kowe bayangno. Lane numpak kuldi pinten-pinten. Lane mboten disangu ajeng mangan napa. Lha kaya untunge tiyang Majus mari emas didol kira-kira damel sangu nang Mesir. Lah teng Mesir lajeng pripun? Wong mboten di omah, napa nggih mboten nyewa omah? Jawi bayang. Selami teng Mesir niku nedha napa? Orang Majus memberi untuk Tuhan dan persembahan yang sangat berarti. Itulah yang mengasihi Tuhan. Minggu ingkang kepengker kita sampun mirengken khotbah perempuan yang menginspirasi, perempuan yang dalam keadaan kesusahan karena suaminya meninggal, ditinggali anak 2 dan utangnya banyak, tetapi perempuan itu tahu bagaimana datang kepada Tuhan dan Tuhan sudah menolong. Loh kan Tuhan sudah menolong, apa kira-kira perempuan itu lupa dengan Tuhan? Kan tidak, saudara. Tidak. Seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian, orang Majus mereka adalah orang-orang yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Waktu sudah sampai ke Bethlehem, mau kembali kepada Raja Herodes, Tuhan berkata, ojo balik nyangguni Herodes. Mergo Herodes arep mateni sang bayi, nyimpangno liwat dalan dia. Ya, mireng dawuh Gusti. Mila lajeng balik boten teng Yerusalem malih nanging bablas wangsul teng tanah Persia. Upamine
upamine tiang Majus Koro Raja Wangsa tengene Raja Herodes, ya Raja, saya itu sudah ketemu yang namanya Yesus Sang Mesias ini, sudah ketemu tadi, saya sudah menyembah. Di mana ini, di jalan ini, rumahnya ini, dan lain sebagainya. Ya kalau bisa saya antarkan ke sana. Kenapa yang kita dosa? Yesus akan dibunuh saat itu juga. Jadi bencana. Orang yang tidak mendengar suara Tuhan itu akan jadi bencana. Bencana terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu bagi kita adalah suara Tuhan. Dan kita ingin supaya kita selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Firman Allah ini mari kita amalkan di dalam hidup ini. Apa yang perlu kita jalani dan apa yang tidak perlu kita jalani. Kalau kita menjalani firman Allah, kita akan hidup. Tetapi kalau kita menyimpang dari firman Allah, kita akan celaka. Kan firman Allah sudah menjadi pedoman bagi kita. Itulah sebab kita perlu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terutama di zaman sekarang ini. Monggo kita kathah sangat ndedonga, kathah ribet. Panjenengan menawi wonten iki kita matur nuwun masyarakatipun saengi dene menawi ningali wonten daerah Sulawesi Utara menika teng Bitung, monggo teng mriku niku daerah Kristen. Alami teng mriku Mas. Mboten gampang tiyang niku ngomong teng mriku. Wonten ngatos bangku dibacok napa wonten nang pecah. Teng Bitung niku. Di pemilu suhu politik menghangat atas penyenangan pun atas lajeng ngomong nanging kita jogo hubungan kita ugi jogo kelelakan kita ugi saged-saged kita ini pun gesang rukun kalian yang sanes. Nah dan benar niku seje partai, seje kepinginan pun ngetok-ngetok. Amin. Nopo malih nanti perang. Awas lho kowe nek ngatur ora milih iki lho, pun ngantos ngoten iki. Bon boten usah ngoten niku. Wong golek Mas Wito tukaran kalian Mbak nanti karena partai. Saya itu kadah yang ngawatannya ini badai pemilu kadah yang sambil ingkir-ingkiran jijiran. Anak yang boten terima sampai itu milih kaya. Aku milih ini sampai milih kono jijiran. Pun ngantos ngoten kita sepeda Kristen jaga kerukunan. Amin. Panjenengan gadah sedherek ingkang muslim. Pun ngantos menan engkel-engkelan sedherek kita tresnani sedherek kita ingkang muslim. Kita rendah hati mangkasihan kemawon. Dengar-dengaran suara Tuhan. Makatan firman Allah siang menikah. Orang Majus menanggapi tentang kelahiran Yesus seperti itulah. Bagaimana dengan kita? Silakan saudara membaca sendiri. Ya. Mari kita akan berdoa sebentar untuk firman Allah. Kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon firman-Mu hidupkan di dalam hati kami. Siang hari ini kami telah belajar dari kehidupan orang Majus dari timur yang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarilah kiranya kami seperti orang Majus. Walaupun jauh-jauh
tetapi karena memiliki kasih yang begitu dalam kepada Tuhan, maka orang najis tersebut datang ke Betlehem. Walaupun harus mengeluarkan banyak pengorbanan, baik itu tenaga, baik itu harta, kesempatan dan lain sebagainya, tetapi merasa puas karena bisa menyembah kepada Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Siang hari ini Bapa Surgawi, kami mohon Tuhan memberkati saudara kami yang telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam hati mereka, dan mereka kembali dari rumah-Mu ini, mereka akan mempraktekkan kehidupan orang Majus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan mengikuti perjamuan kudus, saudara, dan saya minta pemain musik akan datang ke depan. Kita nyanyikan satu nyanyian bola segalanya. Kemudian saya minta Pak Wakili akan datang ke depan. Mari kita akan berdoa dulu untuk mengawali perjamuan kudus pada siang hari ini. Dengan kerendahan hati kami datang Bapa, kami menghadapi perjamuan kudus. Mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati, mengurapi kami, agar melalui perjamuan kudus kami diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau. Mengasihi Engkau, mencintai Engkau seumur hidup ini, menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup ini Tuhan. Berkati kami semua yang telah hadir, dan melalui perjamuan kudus ini kami pulang membawa berkat rohani dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sementara Pak Wakili dan Pak Nyono mengantarkan ini perjamuan kudus, kita nyanyikan Kau Bapa yang mengasihi. Amin.
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara sudah dapat dipastikan mendapatkan roti dan anggur. Mari kita akan sama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini sebelum akan kita makan dan minum bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti upacara perjamuan kudus ini, Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan perjamuan kudus ini kami laksanakan, Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Mungkin ini adalah yang terakhir kali ya Tuhan. Karena mungkin Engkau datang besok atau seminggu yang akan datang, sehingga minggu yang akan datang lagi kami tidak bisa mengikuti upacara perjamuan kudus ini karena Engkau telah kembali ke dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya sementara kami mengikuti upacara ini, kami akan tetap mengingat kematian Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kami. Siapakah kami ini Tuhan, karena kami manusia yang penuh dosa. Kami diselamatkan bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, bukan karena kami kaya, bukan karena kami memiliki kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Kami diselamatkan justru kami adalah manusia yang penuh dosa, yang memberontak, yang bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena pengampunan-Mu yang tanpa syarat kepada kami, sehingga kami diselamatkan dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Betapa besar kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, sehingga rela mati di gunung Golgota, disalib untuk kami manusia yang berdosa ini, agar kami yang berdosa diselamatkan dan tidak mengalami hukuman kekal di neraka. Siang hari ini kami mengambil bagian ini Tuhan, untuk mengingatkan kepada kami agar kami memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Masih banyak saudara-saudara kami ya Tuhan yang belum mengenal Engkau. Masih banyak tetangga-tetangga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami, biarlah melalui pemberitaan saat ini yang kami alami, kami kembali dan kami memberitakan Injil-Mu bahwa tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini selain ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan kami makan, kami minum bersama pada siang hari ini dengan penuh ucapan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan rotinya lebih dahulu.
Mari kita sama-sama minum. Selama Pak Yono mengambil gelas-gelas yang ada, mari kita nyanyikan nyanyian lagi. Oh Bapa yang luas. Oh Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanmu. Mari kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur di akhir acara ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terlebih lagi kami diberkati melalui firman Tuhan bagi kami semua tentang orang Majus yang dapat memberikan contoh yang baik bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tinggal di dalam kami semua, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai, menjaga kami di dalam perjalanan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya katakan